student, how are you today? I hope you are always fine. Now, before we start our lesson today, we will sing a song. The title is Moabite. Let's sing with me. Let's pray together. Lord Jesus, we want to study. Please bless us in order to make us understand the material that is given by our teacher. Thank you God, we have prayed. Haleluya, amen. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tolong untuk menyimak video yang akan disampaikan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sebelumnya sudah Miss sampaikan. Oke? Selamat menyimak video berikut ini. Good morning grade 9. How are you today? I hope you are always good. Now we want to learn about Christian religion education. You can prepare your book. Okay, now we want to study about meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain dalam pembelajaran 6. Miss Yuni mengambil dari kompetensi dasar menerapkan teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk sikap menghargai dalam kehidupan remaja, serta mendeskripsikan ajaran Tuhan Yesus tentang sikap saling menghargai antar umat beragama. Arti menghargai yaitu mengindahkan, menghormati keberadaan, harkat, serta martabat orang lain. Di sini kita bisa melihat bahwa Indonesia adalah harta yang harus dibanggakan dan dilestarikan oleh warga Indonesia. Kita bangga memiliki keberagaman budaya, suku, bahkan banyak hal yang harus kita syukuri. Sikap menghargai diri sendiri dan sesama itu hal yang penting yang harus kita miliki. Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap manusia dihargai sebagai manusia seutuhnya. Pertanyaan Miss Yuni nih, siapa di sini yang tidak menghargai dirinya sendiri sebagai ciptaan Tuhan? Kamu berharga, nak. Banyak hal yang mungkin kita tidak bisa simpulkan dalam kehidupan kita sendiri. Mungkin kita banyak mengeluh ada sesuatu hal yang kurang dalam diri kita. Namun, jangan salah, kamu pun memiliki kelebihan. Oleh sebab itu, sebelum kamu menghargai orang lain, hargai dirimu terlebih dahulu. Mengapa menghargai orang lain itu penting? Nah, tadi Miss sudah bahas bahwa Indonesia memiliki ragam budaya, suku, bahkan bahasa. Jadi, negara Indonesia itu dibangun di atas dasar Pancasila yang berisi terhadap kemajemukan yang ada di Indonesia. Agar dapat menghargai sesama,
kita terlebih dahulu harus mampu menghargai diri sendiri, seperti yang Miss sudah katakan tadi, bahwa kita sebelum bisa menghargai orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri. Yaitu kemampuan untuk menghargai diri sendiri akan menolong kita untuk menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai diri sendiri. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mengakui bahwa di sini umat Kristiani mengakui bahwa diri kita adalah pengikut Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia. Mungkin di antara kita juga memiliki berdasarkan yang dianut oleh agama masing-masing ya nak ya. Jadi jika umat Kristiani mengakui adanya Tuhan Yesus. Lalu kalau misalnya untuk umat Hindu yaitu Sang Hyang Widi. Lalu untuk umat Muslim yaitu Nabi Muhammad. Kalau misalnya Miss yang Buddha, Miss kurang paham, jadi mohon maaf. Setiap umat beragama memiliki Tuhan yang disembah, begitu juga dengan cara menyembahnya pun berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling menghargai, saling toleransi, saling menghargai umat beragama. Tidak boleh ada yang membeda-bedakan. Karena di sini Tuhan itu mengasihi semua umat manusia, tidak terkecuali agama apapun mereka, dari ras apapun, dari budaya seperti apapun, atau dari suku manapun, Tuhan tetap mengasihi manusia. Sikap menghargai diri dan sesama adalah modal yang penting yang harus dimiliki setiap orang yang hidup di dalam kemajemukan. Dasar utama identitas Kristen yaitu iman kepada Yesus yang lahir, disalibkan, mati, dan bangkit. Nah, menghargai orang lain itu adalah salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Untuk menghargai sesama juga itu merupakan salah satu karakter dari bangsa Indonesia. Penghargaan kehidupan membutuhkan orang lain. Jadi manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Dengan kehadiran sesama, menemukan identitas diri dan tujuan hidupnya. Kehidupan remaja yang meneladani Yesus. Remaja Kristen yang meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain memiliki 3 arti mendasar dalam menghargai sesama. Yang pertama yaitu menghargai sesama berarti menerima mereka apa adanya. Jadi kita tidak melihat orang itu karena ada apanya, tapi apa adanya, yaitu menghormati mereka dalam identitas diri mereka yang mungkin berbeda dari kita. Contohnya dari segi suku, adat, budaya, warna kulit, warna rambut, apa saja yang ada di dalam diri mereka, kita harus dapat menghargai sesama, yaitu menerima mereka apa adanya. Yang kedua, menghargai sesama berarti siap bekerja bersama dengan mereka, yaitu siap mengubah pemahaman awal kita tentang orang-orang yang tampak berbeda dengan kita. Jadi ketika kita melihat orang yang berbeda dengan kita, kita tidak perlu menjauhi diri atau menjauhkan diri dari mereka, namun kita mau berelasi terhadap mereka. Kita mau berteman dengan mereka, mungkin kita tidak membeda-bedakan antara diri kita dengan mereka. Yang ketiga, menghargai sesama harus dimulai dari penghargaan dan pengenalan akan diri sendiri. Nah, di sini identitas diri yang kuat akan memampukan kita untuk menghargai siapapun. Nah, remaja yang dikasihi Tuhan dapat meneladani Tuhan Yesus dalam lingkungan keluarga, menghargai orang tua, anggota keluarga. Namun, seringkali remaja merasa orang tuanya hanya mau mengatur dirinya dan membuat masa mudanya menjadi tidak bebas dan menyenangkan.
Orang tua membuat aturan dalam kehidupan agar remaja dapat belajar untuk disiplin dan bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, remaja Kristen yang bertanggung jawab harus meneladani Kristus untuk menghargai aturan yang telah disepakati bersama di rumah. Nah, orang tua membuat aturan agar remaja dapat belajar untuk disiplin dan bertanggung jawab. Dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 di sini menceritakan kisah Zakius. Mungkin tidak banyak atau banyak orang yang sudah mengerti cerita tentang Zakius. Orangnya pendek, pemungut cukai. Di sini mengisahkan kisah yang menunjukkan penghargaan Tuhan Yesus kepada orang lain. Zakius sebagai kepala pemungut cukai, bahkan banyak orang yang tidak menyukainya. Ya. Nah, di sini konsep ajaran Tuhan tentang menghargai orang lain dan pengembangan ajaran ini oleh para rasul ditemukan di dalam Perjanjian Baru. Contohnya tadi, si Zakius ini bekerja sebagai pemungut cukai atau kepala pemungut cukai. Dia penasaran seperti apakah Tuhan itu, bagaimana sih yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap orang-orang lain, bagaimana cara ia melakukan mujizat. Di sini Zakius ingin tahu, ingin melihat bagaimana rupa Yesus itu pada zaman itu. Nah, oleh sebab itu Zakius dengan memanjat pohon ara, ia ingin melihat bagaimana Tuhan Yesus itu gitu ya. Jadi pekerjaan Zakius sebagai pemungut cukai menyebabkan banyak orang yang tidak menyukai. Bahkan di dalam kitab Lukas dikatakan bahwa Zakius ini adalah orang yang berdosa. Namun di sini kesediaan Tuhan mau menerima Zakius apa adanya, bahkan dia memperlakukan sebagai manusia seutuhnya dengan bersedia untuk menginap di rumahnya. Bahkan orang lain pun di sana banyak yang tidak menyukai. Kenapa Tuhan Yesus mau tinggal bersama-sama dengan orang berdosa pada saat itu? Namun di sini kita tidak boleh membeda-bedakan, karena setiap manusia tidak ada yang benar. Oleh sebab itu kita tidak boleh memandang orang lain dengan sebelah mata. Hal yang dapat kita pelajari dari sikap Tuhan Yesus ini adalah Tuhan Yesus menerima Zakius apa adanya. Ya. Dengan menerima Zakius dan keadaannya sebagai pemungut cukai, Tuhan Yesus dibenci. Namun di sini Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk menghargai sesama karena kemanusiaannya dan bukan karena embel-embel yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalnya seorang pemilik rumah yang tidak menghargai pembantu rumahnya. Tetapi di sini kita harus menghormati. Misalnya ada orang atau mbak-mbak yang tinggal dengan kita, yang membantu kita, kita harus menghormati mereka. Bukan berarti kita mau hanya menyuruh-nyuruh saja, kan dia dibayar di rumah ini, tidak ya nak ya. Tapi kita belajar untuk menghargai mereka, belajar untuk menghormati mereka. Contohnya di sekolah, menghargai orang tua. Orang tua di sekolah itu siapa? Guru, ya. Jadi penghargaan kepada sesama adalah kewajiban yang harus kita tunjukkan kepada siapapun dan merupakan hak yang dimiliki oleh siapapun. Yang kedua, penghargaan dan penerimaan dapat melahirkan pertobatan. Di sini Zakius ketika ia tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihinya, Zakius bertobat dan mengembalikan apa yang seharusnya tidak ia ambil. Dalam Kisah Para Rasul ayat 6, pasal 6 ayat 1 sampai 7 mengisahkan tentang Stefanus yang memperhatikan orang-orang terpinggirkan dalam kelompok masyarakat. Di sini contohnya adalah orang yang yatim piatu, janda, duda. Ya mungkin setiap kita mengenal seseorang teman yang selalu terpinggirkan dan sendirian. Oleh sebab itu kita di sini diajarkan untuk bagaimana caranya kita merangkul mereka, mengasihi mereka, dan berpikir bahwa bagaimana seandainya jika kita diperlakukan atau seperti mereka. Oleh sebab itu kita perlu mengajarkan kepada diri kita untuk mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Misalkan berikan tugas, mohon untuk dikerjakan. Tidak perlu mencatat hari ini, cukup kalian kerjakan tugas yang Miss berikan. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.
Kita akan berjumpa lagi di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.